Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, apapun saudara menyaksikan acara ini. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah, Kristus Yesus Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu nyata, selalu baru dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat, urapilah hamba-Mu dengan pengurapan yang datang dari Tuhan saja. Allah Roh Kudus, siapapun mereka yang menyaksikan acara ini, apapun yang mereka hadapi, kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempelajari dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, dalam sebuah renungan, dewasa dalam perkataan. Dewasa dalam perkataan. Firman Allah mengatakan dalam Yakobus 3 ayat 4 dan 9. Dan lihatlah, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang kita sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Penulis dari kitab Yakobus mengatakan dengan sangat belak-belakan bahwa semua binatang, hewan buas dapat dikuasai oleh sifat manusia. Tapi lidah tidak dapat dikuasai. Alkitab katakan dengan lidah kita dapat memegahkan suatu perkara. Tadinya masalahnya kecil, tapi karena omongannya yang besar jadi besar. Tadinya keadaan baik-baik aja, cuman karena salah ngomong, salah ngucap, langsung jadi berantakan dan hancur luar biasa. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini seakan-akan mau bilang begini, kalau mau jadi hidupmu baik, kalau masa depanmu mau baik, jaga mulut. Kalau saya suka bilang, jaga moncongmu. Karena mulut kita bisa membuat kita naik, mulut kita bisa membuat kita jatuh. Mulut kita bisa buat kita disenengin orang banyak, tapi mulut kita bisa bikin kita dibenci oleh orang banyak. You choose, saudara yang pilih. Bagaimana kita dapat menjadi dewasa dalam perkataan? Amsal 25 ayat 11 mengatakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya dewasa dalam perkataan, semua orang gak bisa ngomong. Tapi hanya orang yang punya hikmat yang dapat berkata tepat pada waktunya. Kalau saudara bilang sayang sama mama saudara ketika mama saudara lagi sibuk masak, nyuci piring, nyuci baju, mungkin perkataan saudara akan dianggap kayak apaan sih? Tapi ketika dia lagi drop, dia lagi down, lagi butuh kekuatan, saudara bilang sama orang yang saudara kasih dan bilang, you know what, I love you. Atau I appreciate you, aku hargai kau. Kadang-kadang perkataan itu gak punya kuasa, gak punya daya, gak punya efek karena salah waktu. Kadang-kadang kita mengucapkan perkataan gak tepat di waktunya. Ada dua faktor yang mempengaruhi agar kita dapat berbicara di waktu yang tepat. Yang pertama adalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun saudara. Minta Roh Kudus agar bisa menggerakkan saudara. Kapan harus berkata, kapan harus tutup mulut. Yang kedua adalah penguasaan diri. Saya suka bilang kalau lagi marah, mendingan jangan ngomong. Kalau lagi stres, lagi burn out dan sebagainya, jangan diucapin, nanti kau menyesal.
kuasai dirimu. Karena kalau udah marah, udah ngeluarin kata-kata makian, kata-kata hinaan, itu gak bisa ditarik lagi. Saya ingat sebuah kisah, ada orang yang selalu berdoa bilang, Tuhan berjagalah dalam hidupku dan berjagalah dalam mulutku. Dia minta bilang, Tuhan agar tanganmu menutup mulutku. Jadi setiap kali dia mau marah, dia bilang, Tuhan tutup mulutku, tutup mulut. Perkataan yang tepat pada waktunya akan menjadi sebuah air di tengah kekeringan, akan menjadi sebuah kedamaian di tengah keributan. Yang kedua, orang yang dewasa dalam perkataan, Yesaya 50 ayat 4 mengatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perkataan yang dewasa, kita katakan yang kedua adalah perkataan yang membawa kehidupan. Saudara bisa memilih untuk berkata membawa kematian, mencuri damai sejahtera orang, bikin orang drop down, jatuh, insecure. Atau saudara bisa mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kehidupan. Apa itu kata-kata yang membawa kematian atau mencuri damai sejahtera? Ah, lu mah jelek. Lu gendutan ya? Kalau muka lu jerawatan sih. Baju lu jelek ya? Tadi jelek banget apa yang lu buat? Perkataan-perkataan yang mendowngrade orang lain. Perkataan-perkataan yang mencuri damai sejahtera orang. Bahkan perkataan-perkataan yang membunuh karakter orang. Tapi perkataan-perkataan yang mendatangkan iman sampai berkata, you know what? Lu tuh hebat tau. Lu tuh berkat buat. Tuhan sayang sama lu. Lu bisa, ayo, lu bisa. Kita anak Tuhan. Perkataan kita harus mendatangkan berkat. Firman Allah mengatakan yang ketiga, Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Yang ketiga adalah perkataan yang dibicarakan dengan cara yang tepat. Nada bicara itu penting. Cara ngomong itu penting. Negur itu boleh, tapi ada caranya, ada nadanya. Kalau kita bilang, aku sayang kamu sama aku sayang kamu, ada amarah di situ. Atau kamu di mana? Kamu di mana? Ada perbedaan di situ. Oleh karena itu mari berbicara yang benar, yang tepat. Berbicara yang jujur. Yakobus 5 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Bagikan kabar baik ini bagi mereka yang sedang bergumul dengan perkataan mereka, bagi mereka makin dewasa dalam perkataan mereka. Yang punya surga, crazy in love with you. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.